Halo Yoters, udah tahu belum kalau Indonesia juga memiliki orang jenius loh? Bapak B.J. Habibie adalah satu-satunya orang jenius di Indonesia. Hal ini karena beliau adalah satu-satunya orang di Indonesia yang IQ-nya lebih dari 140. Buat kamu yang penasaran akan kecerdasan Pak Habibie, langsung aja kita bahas dan tonton videonya sampai habis ya. Welcome di Udah Tahu Belum? Tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, adalah satu-satunya orang jenius di Indonesia dengan IQ 200. Einstein aja kalah dari Pak Habibie karena IQ Einstein hanya mencapai 160. Orang jenius memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Albert Einstein, seorang fisikawan kelahiran Jerman yang mengembangkan teori umum relativitas serta berperan dalam terciptanya bom atom. Sebagai jenius, Pak Habibie juga menorehkan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Sekaligus berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, beliau berhasil menemukan krek teori pesawat terbang. Teori ini digunakan untuk menemukan penyebab keretakan di badan pesawat, terutama di sayap pesawat. Hingga sekarang, teori temuan Pak Habibie ini dipakai di berbagai maskapai penerbangan di dunia. Wah, keren banget ya, Yoters. Di dalam negeri, Pak Habibie juga memiliki segudang kontribusi. Kecemerlangannya membuat Pak Habibie dipanggil pulang ke Indonesia untuk ikut membangun negara. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dari tahun 1978 hingga 1998. Pada bulan Maret 1998, Pak Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden. 2 bulan setelahnya, ia terpilih sebagai Presiden RI ketiga. Untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Meski hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan, tapi jasa Pak Habibie tetap layak dikenal. Selain berkontribusi dalam dunia politik, Pak Habibie juga berperan besar dalam membangun industri dirgantara tanah air. Perjalanan karir Pak Habibie memang sangat mengagumkan dan inspiratif. Tapi, satu hal yang sangat membanggakan dari beliau adalah rasa cintanya terhadap tanah air. Meski karirnya tengah melambung di Jerman, Pak Habibie rela pulang untuk membangun Indonesia. Ia juga pernah menolak kewarganegaraan yang dihadiahkan Jerman kepadanya. Bagaimana Yoters? Apakah kamu kepingin mengikuti jejak Pak Habibie? Tapi Pak Habibie kan IQ-nya 200. Eits, jangan berkecil hati dulu. Masih ada cara kok agar kamu bisa mendekati kejeniusan Pak Habibie. Pak Habibie memang ber-IQ 200, tergolong jenius. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa meningkatkan IQ kamu. IQ tinggi tak hanya diperoleh karena karunia sejak lahir. IQ juga dikembangkan lewat proses pembelajaran. Kecerdasan Pak Habibie diperoleh lewat proses belajar yang panjang. Pendidikannya dimulai dari menuntut ilmu teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Pak Habibie kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen University, Jerman. Dalam kurun waktu 1955 hingga 1965, Pak Habibie menerima gelar diploma teknik dan gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Karirnya kemudian dimulai di salah satu perusahaan penerbangan di Hamburg, Jerman. Beliau langsung dipercaya memegang 2 posisi sekaligus, yaitu Direktur Teknologi dan Vice President MBB. Nah, itu dia Yoters, satu-satunya orang jenius di Indonesia yang memiliki IQ 200, melebihi IQ Albert Einstein. Ayo, siapa yang sudah pernah tes IQ? Tulis di kolom komentar ya hasil tes IQ kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya karena setelah ini kita akan mengupload video inspiratif lainnya. See you on top!